Kalian lihat saja, kalian pasti menyesal, ya kan? Tembak kaki mahasiswa yang buron selama 6 hari. Ya, mahasiswa yang menghina ataupun membakar foto Presiden Prabowo Subianto buron. Ini sudah tertangkap dan tertembak kakinya. Kenapa ditembak? Lantaran saat akan ditangkap melawan polisi. Nah, ini baru mantep. Tangkap habis orang-orang yang membuat onar di negeri ini. Tangkap habis penghina presiden. Bila perlu, lakukan hal yang harus dilakukan seperti ini. Tembak kakinya kalau memang dia melawan. Karena ini bukan lagi tentang kritik-mengkritik, tapi penghinaan, makar. Tenang, tenang. Ini ada yang membakar fotonya Mas Gibran dan juga Prabowo, guys, ini. Dan ditangkap pula. Wow. Guys, kalian tahu nggak? Itu tuh mahasiswa yang berorasi menghina presiden, kayaknya mau dipindahin ke Nusa Kambangan. nih kita lihat aja. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Sebentar. Gini Mas, sekarang satu. Mas bilang Mas mahasiswa. Kasih lihat ke kami mana kartu mahasiswanya. Oh, saya juga ingin mempertanyakan mana kartu pengacara kamu. Ayo. Tunjukkan mana kamu. Udah diperiksa. Kamu tahu. Nih ya, saya udah di pengadilan. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Halo, Rocky Gerung, atau yang biasa dipanggil Rocky Garong. Ya, kau ini lama-lama udah memang kelewatan. Bang. Ya, mulutmu itu seperti sampah. Wah. Saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ya Allah. Ternyata yang mengatakan presiden ke-8 itu bajingan tolol kamu ya, Rocky Gerung ya? Betul, Rocky Gerung, ingat ya, ingat wajah saya ya, ingat wajah saya ya. Dari dulu saya tidak simpati dengan kamu. Kamu suka menghina presiden kita, ya. Seharusnya kamu berpikir dulu, emang kamu tuh sudah hebat apa? Apa yang sudah kamu lakukan untuk Indonesia ini? Saya tanya Rocky Gerung, apa yang sudah kamu lakukan untuk Indonesia ini? Saya pikir kamu itu harus di penjara tempatnya. Pak Prabowo, ya sekali-sekali dikasih pelajaran Pak Prabowo. Rocky Gerung harus masuk penjara. Mereka bangga, ya kan? Kalian lihat saja, kalian pasti menyesal, ya kan? Tembak kaki mahasiswa yang buron selama 6 hari. Ya, mahasiswa yang menghina ataupun membakar foto Presiden Prabowo Subianto buron. Ini sudah tertangkap dan tertembak kakinya. Kenapa ditembak? Lantaran saat akan ditangkap melawan polisi. Nah, ini baru mantep. Tangkap habis orang-orang yang membuat onar di negeri ini. Tangkap habis penghina presiden. Bila perlu, lakukan hal yang harus dilakukan seperti ini. Tembak kakinya kalau memang dia melawan. Karena ini bukan lagi tentang kritik-mengkritik, tapi penghinaan, makar. Tenang. Ini ada yang membakar fotonya Mas Gibran dan juga Prabowo, guys, ini.
dan ditangkap pula. Wow. Aduh, rugi bandar ya. Kalian dapat 40.000 plus nasi bungkus, sekarang dapat baju Shopee. Aduh tuh guys, lihat. Mahasiswa yang jadi dalang pembakar foto Bapak Prabowo Gibran ditangkap, guys. Pastinya orang tua kalian bangga melihat kalian ditangkap seperti ini. Jelaslah bangga kali ya guys ya. Karena apa? Karena mereka sudah tidak mempunyai beban untuk mencukupi kebutuhannya, ya enggak? Lumayan irit lah. Guys, kalian tahu nggak? Itu tuh mahasiswa yang berorasi menghina presiden, kayaknya mau dipindahin ke Nusa Kambangan. nih kita lihat ini. Nah, ini parah nih. Tenang. Nah, ini parah nih. Tenang. Mahasiswa bayaran kalian mau apa lagi? Rakyat itu udah gak percaya? Kalian itu berjuang hanya untuk kebutuhanmu sendiri? Coba suarakan perampasan aset koruptor. Lo membisukan? Dah gak ada arti mahasiswa bangsa ini. Sebentar. Gini mas, sekarang satu. Mas bilang mas mahasiswa. Kasih lihat ke kami, mana kartu mahasiswanya? Oh, saya juga ingin mempertanyakan mana kartu pengacara kamu. Ayo. Tunjukkan mana kamu. Udah diperiksa. Kamu tahu. Saya udah di pengadilan. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Halo, Rocky Gerung, atau yang biasa dipanggil Rocky Garong. Ya, kau ini lama-lama udah memang kelewatan. Ya, mulutmu itu seperti sampah. Wah. Saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ya Allah. Ternyata yang mengatakan presiden ke-8 itu bajingan tolol kamu ya Rocky Gerung ya. Betul, Rocky Gerung, ingat ya, ingat wajah saya ya, ingat wajah saya ya. Dari dulu saya tidak simpati dengan kamu. Kamu suka menghina presiden kita, ya. Seharusnya kamu berpikir dulu, emang kamu tuh sudah hebat apa? Apa yang sudah kamu lakukan untuk Indonesia ini? Saya tanya Rocky Gerung, apa yang sudah kamu lakukan untuk Indonesia ini? Ingat ya, saya tahu dari Ibu Irma bahwa kamu itu tidak profesor loh. Kamu bukan profesor, ya. Kamu cuman S1. Ingat guys. itu. Ya, jadi kalau kamu berbicara harus berpikir dulu, apakah kamu sudah bagus ya untuk Indonesia ini. Saya pikir kamu itu harus di penjara tempatnya. Pak Prabowo, ya sekali-sekali dikasih pelajaran Pak Prabowo. Rocky Gerung harus masuk penjara. Ingat itu. Deh, lihat video ini, nanti akan saya tanggapi nih videonya si Rocky Gerung ya. Mulai melihat tanda-tanda sebetulnya reformasi jilid 2 itu. Oke, saya akan menanggapi ya, apa yang dikatakan Rocky Gerung tadi ya. Ini justru sebetulnya ini akan memperkeruh ya sebenarnya orang-orang seperti Rocky Gerung ini. Jadi gini loh, Rocky Gerung bilang ya variabel yang akan terjadi seperti reformasi jilid 2 ya tahun 98 itu udah ada sinyalirnya, tanda-tandanya, variabelnya apa aja gitu ya. Dibilang ada variabelnya mengenai dosa-dosa Pak Jokowi lah yang selama ini ada menjadi beban Pak Prabowo ya. Gini loh, demen amat sih kalau negara ini kita chaos. Gini, saya mau kasih pelajaran sama masyarakat ya. Jadi tahun 98 ya memang terjadi reformasi, tetapi variabel yang dikatakan Rocky Gerung itu salah.
mau tahu nih, yang namanya variabel terjadi reformasi, ya, itu yang pasti yang pertama, kondisi ekonomi kita sangat sulit. Oke. Yang kedua, ya, rupiah melemah drastis terhadap dolar. Ya, dulu ingat kenaikannya cukup drastis gitu, ya. Dari 2.000 sampai ke 12.000. Nah, yang ketiga, variabel ketiga, adanya perpecahan di tubuh TNI. Ya, TNI mulai berbalik arah. Nah, kalau sekarang ya saya lihat variabel itu nggak ada. Jadi nggak ada yang dinamakan kita ini akan masuk ke babak reformasi jilid kedua. Nggak ada itu. Yang seperti 98, tidak ada. Bahkan saya ngelihat variabel yang ketiga mengenai TNI sekarang menyatu, solid. Jadi jangan berharap. Harusnya begini. Ya, harusnya begini. Yang bikin nggak stabil itu negara ya model-model kayak kalian yang selalu mengkritik tapi tidak membangun, provokasi. Stabil. Harusnya kan sekarang kita dukung dong. Kita tunggu pemerintahan yang baru belum berjalan 200 hari ini. Bener nggak? Kita tunggu, kita dukung full apapun program. Kita lihat kalau memang nanti ternyata salah, ya baru kita lakukan push, kita lakukan kritik, kita lakukan aksi.